mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita semua adalah orang asing dan pendatang di bumi. Saya tadinya berada di Manado, ya, tapi kemudian ke Ethiopia, ke Amerika, ya, dan saya tidak tahu mau kemana lagi sesudah ini. Tapi poinnya adalah tujuan kita bukan tempat yang dapat kita tuju di dunia ini, tapi kerajaan surga. Jadi kita semua adalah pengembara. Kita lihat bahwa migrasi atau perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain itu merupakan satu apa? Satu hal yang lumrah, ya. Banyak kisah dalam Alkitab yang merupakan kisah migrasi, ya. Yaitu apa? Melintasi negeri, melintasi bahasa dan budaya, ya. Dan budaya yang jauh. Kita lihat Abraham, dia dari Ur atau Haran, ya. Kemudian dia ke Kanaan. Ada kekeringan, ada kelaparan, dari Kanaan dia pergi kemana? Dia pergi ke Mesir, Kejadian 12. Yusuf, dari Kanaan dia dipaksa bahkan pergi kemana? Ke Mesir. Musa, dari Mesir dia lari ke Midian. Naomi dari Bethlehem ke Moab. Tapi kalau si Ruth dari Moab, dia ikut dengan ibu mantunya Naomi, dia pergi kemana? Kembali ke Bethlehem dalam Rut 1. Esther dari Yerusalem, dia dibawa kemana? Migrasi ke Babylon. Lalu kemudian ke Persia. Lalu Esra dari Persia, dia kembali ke apa? Yerusalem. Dan seperti pelajaran tadi kita katakan, bahwa Yesus sendiri adalah pengungsi. Ya. Pada saat dia masih bayi sekalipun. Pada saat diancam dan dibunuh oleh Herodes. Apa yang terjadi? Orang tuanya apa? Membawa Yusuf membawa Yesus dan istrinya Maria pergi ke Mesir. Ya. Matius 12 ayat 14, Matius 2 ayat 14-15 katakan, Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Kita semua adalah pengembara. Kita semua. Ya, tidak bisa tidak kita harus melihat bahwa di dalam dunia ini kita semua adalah apa? Pengembara. Ya, pengembara. Di Amerika Serikat sendiri pada mulanya itu bukanlah orang-orang dari Eropa. Pada mulanya adalah orang-orang dari apa? Yang ada yang Native American. Ya. Di Australia pada mulanya itu bukan orang-orang dari Inggris yang datang ke Australia. Pada mulanya adalah orang-orang aborigin yang sudah terlebih dahulu menempati tempat semut. Dan itu semua ya, kita semua adalah pengembara sesungguhnya. Ibrani 11, kata lain katakan apa? Ibrani 11 ayat 9 sampai 10 dan 13 katakan, karena iman, Abraham dikatakan apa? Diam di tanah yang dijanjikan itu. Pergi dia dari mana? Pergilah dia dari Ur dan Haran, pergi ke Kanaan, ya. Tinggal di tanah dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris ya, janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi kita semua ini tujuan kita itu bukan di dunia ini, tapi di surga. Bukan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ayat 13. Dalam iman, mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang bahkan yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita semua adalah orang asing dan pendatang di bumi. Saya tadinya berada di Manado, ya, tapi kemudian ke Ethiopia, ke Amerika, ya, dan saya tidak tahu mau kemana lagi sesudah ini. Tapi poinnya adalah tujuan kita bukan tempat yang dapat kita tuju di dunia ini, tapi kerajaan surga. Jadi kita semua adalah pengembara. Itulah sebabnya kepada bangsa Israel dikatakan karena kita semua pengembara, kita harus ingat, ya, ingat untuk mengasihi mereka, ya, untuk mengasihi orang. Seperti pada saat kita pertama kali datang mungkin dari Manado ke mengembara ke Jakarta dan lain sebagainya, kita ada orang-orang yang membantu kita. Bagaimana kita setelah kita sudah lebih mapan, ya, di Jakarta, atau Anda datang dari Indonesia ke Amerika, Anda sudah menjadi lebih mapan. Anda pernah dibantu saat Anda masuk ke Amerika. Bagaimana sekarang Anda dapat membantu orang-orang yang baru datang dari Indonesia ke Amerika? Itulah sebabnya Ulangan 10 ayat 19, firman Tuhan selalu katakan apa ya? Haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ya, kamu pun adalah orang asing di tanah Mesir. Imamat 19 ayat 34. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli. Wah, jadi seringkali inilah saya tidak tekankan kata aslinya, tapi itu yang menjadi apa? Menjadi masalah. Banyak orang katakan, oh, saya lah penduduk asli. Saya ini orang Manado.
Saya yang memiliki tempat ini ya di Manado gitu misalnya. Itu dari luar Manado itu bukan penduduk asli, pendatang lah gitu. Kita sering kali bilang seperti itu ya. Itu di mana saja, baik di Indonesia, di Manado, di Papua, di Medan, di mana saja, semua itu sering kali dikatakan kami ini penduduk asli ya. Dan demikian juga di Amerika. Kami ini penduduk asli. Nah, orang Amerika bilang, oh siapa tuh penduduk aslinya itu ya? Orang American Indian atau orang-orang dari Eropa ini ya dan lain sebagainya. Jadi harus diperlakukan orang asing. Dalam Imamat 1934, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu. Ingat kata sama bagimu ya. Karena kita sudah mempelajari pada saat Yesus berbicara kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, seperti ayat ini dan juga yang Yesus sudah ungkapkan kepada seorang ahli hukum ya. Apa arti mengasihi sesamamu? Memberikan nilai yang sama. Kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri, artinya nilailah mereka seperti engkau menilai dirimu sendiri. Itulah sebabnya ayat yang sama muncul dalam Imamat 1934 ini ya. Harus sama bagimu. Seperti orang Israel. Orang asing itu harus sama seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri. Nilainya harus sama. Jangan kita pikir mereka itu second class citizen. Orang second class citizen dan lain sebagainya. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri. Karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tapi inilah setelah kita menetap, jadi seperti ya, setelah lama kita menetap, setelah lama kita establish ya, kita telah jadi orang di tanah itu, kita seringkali melupakan keadaan kita semula ya. Saya sering mendengar, tidak banyak ya, ada beberapa orang ya, setelah datang pertama kali di Indonesia ke Amerika Serikat, dibantulah dia kiri kanan. Akhirnya mungkin dia dapat surat terlebih dahulu. Artinya ya, istilah di Amerika, dapat surat, dapat kartu hijau lebih dulu, kartu apa? Permanent resident dan lain sebagainya. Tapi begitu dapat permanent resident, begitu ada orang yang menyakiti hati mereka, mulailah keluar apa ya, atau apalagi sudah jadi warga negara di Amerika ya. Diancam-ancam lah orang yang lainnya. Kalau bikin salah kepada mereka, nanti saya lapor kamu ke imigrasi dan lain sebagainya. Jangan kita memiliki sikap-sikap seperti itu ya. Kita harus membeli nilai yang sama. Mungkin kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Tapi jangan bawa-bawa status keimigrasian kita lah ya kepada mereka. Tapi inilah ya. Jadi seringkali kita menghadapi tantangan dengan pendatang atau pada saat kita sebagai orang asli pun kita mendapat tantangan. Tapi sebagai pendatang sekalipun, kita semua, saya ya yang dari Indonesia datang ke Amerika ini ya, ada hal-hal yang tidak serak juga di tempat baru ini ya. Pendatang itu selalu akan mengalami ketakutan pada saat Abraham saja, pada saat Abraham itu ya lari oleh sebab kelaparan di Kanaan ya, di Kanaan dia pergi ke Mesir. Dia memiliki ketakutan. Dia katakan kalau sampai orang-orang Mesir melihat istrinya ini Sarah, walaupun sudah cukup tua, tapi masih cantik. Tante-tante cantik nih Sarah ini dengan kata lain ya. Apalagi mungkin berbeda karena Abraham itu datangnya dari utara ya, sedangkan orang Mesir itu di selatan. Jadi kemungkinan besar dinasti pada saat Abraham pergi itu dinasti yang datang dari Ethiopia yang berkulit agak gelap ya, berkulit hitam. Sedangkan Abraham dari Ur Kasdim itu dari Babylon itu umumnya berkulit putih. Jadi lebih di mata manusia yang berdosa ini seakan-akan ini lebih menarik nih istri Abraham. Istri Abraham yang sudah tua sekalipun 60-an itu yang sudah tidak bisa melahirkan lagi tapi masih dianggap menarik oleh orang Mesir dan itu Abraham tahu ya. Dia katakan, aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya ya. Dan ayat 12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Kita tahu ini ceritanya, masalah kemudian terjadi ya. Tapi poinnya di sini adalah, pendatang, orang asing itu tidak memiliki kekuatan hukum. Kalau mereka dibunuh atau mereka diperlakukan dengan tidak adil, tidak ada hukum yang akan membela mereka. Inilah ketakutan Abraham. Jadi sebagai orang asing, seringkali kita berada di satu tempat, kita tidak memiliki kekuatan hukum seperti kita orang asli di tempat tersebut. Ya, saya yang pernah tinggal di beberapa tempat pada saat kami di Ethiopia dan lain sebagainya, ada saat-saat tertentu di mana dalam masalah kecelakaan lalu lintas yang satu kali kami alami, kami jadi kalah. Kenapa? Karena polisi Ethiopia lebih tentu saja ya, lebih tahu tentang kecelakaan lalu lintas. Jadi kami tidak
berpihak kepada orang Ethiopia yang dianggap wah ini orang asing ini mungkin lebih banyak uangnya gitu daripada orang Ethiopia. Jadi itulah artinya hal-hal yang sering kali dapat terjadi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran, ketakutan dari para pendatang. Apalagi para pendatang itu seperti Abraham pergi ke Mesir. Wah, kebudayaannya berbeda, makanannya berbeda, hukumnya itu diaplikasikan berbeda kepada Abraham daripada kepada mereka. Apalagi ada begitu banyak prejudis ya, diskriminasi yang dia harus alami, sehingga itu tidak nyaman untuk menjadi pendatang. Terus terang, menjadi pendatang itu kadang-kadang tidak nyaman. Tapi pada saat pendatang datang juga kepada satu tempat, seringkali ketidaknyamanan itu juga dialami oleh orang-orang yang ada. Penduduk asli itu mengalami ketidaknyamanan juga. Ada ketakutan dari penduduk asli. Pada saat orang Israel semakin banyak di Mesir, apa yang terjadi? Orang Israel, waduh, Keluaran 1 ayat 7-10 katakan, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Yusuf yang tadinya Perdana Menteri diagungkan, ya tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu pada rakyatnya, bangsa Israel itu telah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Padahal mungkin itu tidak demikian. Tapi itu yang seringkali terjadi. Kita seringkali ditakut-takuti. Penduduk asli itu seringkali hal yang kecil dari para pendatang itu dibesar-besarkan. Sesungguhnya tidak demikian. Ya, sesungguhnya kenyataannya, faktanya tidak demikian. Tapi ini dikatakan, wah sangat besar, lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Jadi, kalau kita lihat seringkali itu yang terjadi ya, pada saat pemilihan-pemilihan di Amerika Serikat, itu seringkali dapat terjadi. Isu-isu imigrasi itu dapat dikemukakan menjadi masalah politik seperti pelajaran sekolah sahabat kita katakan ya. Jadi pendatang itu sudah semakin banyak, pendatang akan mengambil pekerjaan kita, pendatang akan ambil begini, pendatang akan hanya akan datang merusak ekonomi kita dan lain sebagainya ya. Dan itu yang seringkali terjadi. Ketakutan penduduk asli terhadap pendatang, ya, penduduk asli terhadap pendatang. Tapi ada satu buku yang cukup menarik ya, dapat kita lihat dari seorang yang bernama Daniel Carroll. Ya, Daniel Carroll menulis satu buku, Christians at the Border, orang-orang Kristen yang ada di border, di perbatasan kita. Dan bukunya itu, untuk kalau dapat saya summarize ya, beberapa dari beberapa bab. Pertama dikatakan apa ya? Bahwa masalah keimigrasian di Amerika itu sangat rumit. Itu diakui, itu sangat rumit ya. Misalnya, banyak orang-orang Kristen di Amerika atau orang-orang di Amerika sangat menentang imigrasi ilegal, namun mendapatkan keuntungan dari murahnya tenaga kerja yang dihasilkan oleh imigrasi ilegal. Jadi banyak orang-orang ada, misalnya di tempat di California mungkin yang di California lebih tahu dari saya ya. Tante Omi, Om Albert Awi dan lain. Bagaimana pegawai-pegawai yang di ladang mereka, yang di kebun-kebun itu, umumnya itu bukan orang-orang Amerika ya, atau orang-orang yang punya surat, dengan kata lain, dokumen ya. Tapi umumnya orang-orang yang datang dari mana? Yang datang dari Meksiko ya, yang menyeberang, masuk dan bekerja di kebun-kebun, di ladang-ladang milik orang-orang Amerika. Jadi dapat keuntungan dari murahnya tenaga kerja yang dihasilkan oleh imigrasi ilegal. Dan masalahnya menjadi lebih rumit ketika apa? Orang Amerika menyadari bahwa banyak imigran yang tidak berdokumen itu, illegal undocumented imigran itu adalah orang-orang Kristen yang benar-benar taat. Jadi seringkali itu yang terjadi. Datanglah ini undocumented dari Meksiko ini. Waduh, tapi ternyata mereka juga adalah orang-orang Kristen. Ini bagaimana ini kita? Bagaimana kita harus ya? Bagaimana tanggapan kita terhadap mereka? Itulah yang dianggap dinyatakan oleh William Carroll. Lalu ini dia katakan, Carroll berupaya menggambarkan bahwa orang asing adalah manusia. Harus kita melihat mereka itu sebagai manusia dan perlu diperlakukan secara manusiawi. Nilai mereka itu juga jangan kita anggap mereka itu hanya sebagai second class citizen atau orang-orang yang tidak perlu dapat bantuan dan lain sebagainya. Mereka adalah manusia. Perlakukanlah mereka secara manusiawi. Jadi perlakuan, dia katakan dalam bukunya ini, penekanan daripada Carroll, di dalam bukunya ini dia tekankan apa?
perlakuan terhadap imigran haruslah didasarkan atas etos keramatamahan yang mendasar, yang menjadi dasar di zaman Alkitab. Lihat Abraham. Abraham itu orang yang tidak dikenal saja dia jamu, dikasih makanan, dikasih. Lihat saja Lot, orang-orang yang tidak dia kenal, yang baru ketemu saja dia ajak untuk masuk ke dalam rumahnya, diselamatkan. Itulah keramataman Alkitab yang harus kita tunjukkan. Itulah yang menjadi penekanan dari buku daripada Daniel Carroll ini, Christians at the Border. Nah, tetapi ya, tentu saja tidak semua orang setuju dengan Daniel Carroll ini. Ada satu buku lainnya yang kemudian dia tidak nyatakan itu sebagai tanggapan kepada Carroll, tapi kemungkinan besar ini karena memang poin-poin daripada Carroll itu coba dijawab oleh James Hoffmeier. James Hoffmeier ini menekankan tentang apa? The immigration crisis. Dan Hoffmeier kemukakan, dia betul, dia lahir saja di Mesir nih. Ini Hoffmeier nih lahir di Mesir, lalu istrinya juga orang keturunan Chinese, ya, dia keturunan Chinese. Tapi yang dia tekankan ini, oke, betul, kita harus mengasihi pendatang dan sebagainya. Tapi juga harus kita lihat, dia katakan, harus kita lihat bahwa negara-negara itu di zaman dahulu itu ada perbatasan dan ada peraturan-peraturannya. Dia tekankan peraturannya. Dia menekankan pentingnya perbatasan dan batas-batas negara. Jadi, menurut Hoffmeier, walaupun tidak dituliskan oleh Alkitab, tapi dia coba melihat daripada yang dia katakan, inilah yang dia dapat simpulkan dari extra biblical literature, tulisan-tulisan yang ada zaman dahulu. Maka ini yang dia kemudian dalam tanda kutip dia simpulkan, Hoffmeier simpulkan. Jadi katakan apa? Abraham itu sesungguhnya, menurut Hoffmeier, Abraham itu dihadirkan sebagai seorang perantau yang melintasi batas negara, khususnya saat ia pergi ke Mesir. Jadi pada saat Abraham ke Mesir, dia katakan apa? Adalah orang asing yang sebelum dia masuk ke Mesir, dia harus berhenti dulu, meminta izin, dengan kata lain, Abraham itu menerima visa, kemudian baru dia memasuki Mesir. Ini yang dituliskan oleh James Hoffmeier. Ya. Jadi Abraham dikatakan itu tidak melanggar hukum. Dia betul, dia masuk ke Mesir, tapi dia minta dulu visa. Itu saya tidak tahu, itu tidak tertulis dalam Alkitab. Ya. Banyak orang pada saat mereka mereview buku daripada James Hoffmeier yang berjudul The Immigration Crisis, mereka bilang, aduh, ini tidak sesuai dengan, tidak tertulis juga dalam Alkitab apa Abraham itu minta visa sebelum masuk atau tidak. Tapi inilah ini ya. Jadi dua buku ini yang saya kemukakan, ini adalah dua buku yang seringkali pada saat perbicaraan tentang imigrasi di Amerika itulah dua buku yang dikemukakan oleh orang-orang Kristen di Amerika. Ini dua buku ini ya, yang sepertinya seakan-akan agak bertentangan ya. Jadi kemudian dia juga, Hoffmeier katakan apa? Yusuf, Maria, dan Yesus harus meminta izin, harus meminta visa saat memasuki Mesir ketika melarikan diri dari kemarahan Herodes. Apa dasar daripada pemikiran daripada James Hoffmeier? Dia coba untuk melihat ini semua untuk menggabungkan satu pemandangan bahwa imigrasi pengungsi-pengungsi orang asing di zaman Alkitab dulu itu mereka menjadi pengungsi, tapi pada saat yang bersamaan menjadi imigran, tapi pada saat bersamaan tidak melanggar hukum. Dia tidak melanggar hukum. Jadi itulah sebabnya dia simpulkan bahwa pada saat Abraham, pada saat Yesus mau masuk ke satu negara, mereka harus minta izin terlebih dahulu. Dapat visa dulu ya. Dapat visa atau semuanya itu secara apa? Secara hukum sah mereka itu sebagai pengungsi atau sebagai imigran. Nah, bagaimana kalau Anda mungkin bertanya kepada saya, Pendeta Rantung, apa posisi Pendeta Rantung sehubungan dengan hal ini? Kita lihat, memang Carroll, James Hoffmeier ini, dia sangat menekankan ayat-ayat seperti dalam Roma 13. Dan juga nanti kita akan lihat ya. Roma 13 ayat 1 sampai ke 4 ya. Roma 13 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca ya. Tiap-tiap orang, oke? Roma 13 ayat 1 sampai 4. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Kecuali pemerintah itu melawan Allah ya. Firman Tuhan sudah cukup jelas. Seperti Petrus pada saat dia berkhotbah, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada pemerintah. Kalau pemerintah itu tidak melakukan sesuatu yang melanggar firman Allah. Tapi kalau tidak, dikatakan apa? Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab jika seseorang berbuat baik, jika seseorang
berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Dia takutnya hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu, kelanjutan ayat 3 ini, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik. Mereka tidak takut, tidak dikejar-kejar oleh orang Indonesia di Amerika bilang 3 huruf ya. Oleh 3 huruf, maka perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Ya, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ini dia, ya, ayat yang dikemukakan oleh Hofmann. Ya. Apalagi takluk pada pemerintah ini. 1 Petrus 2 ayat 12 sampai 1 Petrus 2 ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan di sini katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dan perbuatan-perbuatanmu yang baik dan muliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaannya itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi bagaimana kita mencoba untuk merangkumkan kedua hal ini? Bagaimana kita mencoba untuk melihat khususnya di Amerika Serikat ini dengan banyak di antara imigran-imigran itu, tidak semua, ya, banyak di antara imigran itu belum memiliki surat. Dengan kata lain, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ini yang saya dapat katakan, saudara. Ya, apapun status mereka, kita diminta untuk menilai mereka seperti kita menilai diri mereka sendiri. Inilah yang Alkitab ajarkan pada kita. Ya, saya ulangi. Kita harus memiliki nilai yang sama. Jangan karena mereka itu tidak memiliki surat, kita memiliki surat, kita anggap mereka itu nilainya lebih rendah daripada kita. Firman Tuhan cukup jelas. Kasihilah. Firman Tuhan katakan apa? Kasihilah sesamamu. Ya, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya kita menilai siapa saja umat manusia itu seperti nilai yang kita miliki. Jadi kita jangan menganggap diri kita, oh saya ini sudah punya surat, saya sudah lebih bagus status saya daripada yang lain. Itu yang pertama. Ya. Jadi poin kedua, nilai kita. Poin kedua, bantulah mereka yang dapat kita bantu tanpa melihat status keimigrasian mereka. Oke, ini artinya kalau mereka dalam keadaan susah, jangan kita langsung berpaling karena kita pikir nantilah orang lain aja lah yang urus mereka. Apa yang dapat kita bantu? Ya, itu poin. Nanti oke, bagaimana dengan masalah hukum mereka? Nanti kita akan masuk ke situ ya. Tapi bantulah yang dapat kita bantu. Seberapa kecilnya ya. Saya kebetulan ikut bersama-sama dengan Pastor Seth ya, yang di Reformed Church Highland Park di ini ya. Dan berdasarkan dengan apa yang dilakukan oleh Pastor Seth Coverdale ini, banyaklah orang-orang Indonesia itu mendapatkan bantuan dan mendapatkan status keimigrasian mereka di New Jersey. Dan salah satu yang kecil, selain saya ikut jadi anggota board-nya ya, tapi yang dapat saya pikirkan kalau cuma jadi anggota board hanya ngomong-ngomong apa ya, tapi saya juga diminta untuk setiap minggu itu mengantar orang-orang Ukraine, ada pengungsi-pengungsi dari Ukraine karena mereka menghadapi lari dari peperangan di Ukraine, maka setiap minggu hari Senin jam 9 sampai jam 12 saya antar mereka ke kelas bahasa Inggris karena mereka tidak bisa drive ya, 4 orang ini. Orang-orang tua ini ya. Jadi saya bawa. Jadi apa saja yang kita bisa bawa? Apa saja yang kita bisa buat yang kata lain? Buatlah membantu mereka. Pada saat saya membawa mereka, saya kan tidak tanya mereka, kamu udah dari Ukraine ke Amerika ini illegal atau legal kamu datang ke Amerika? Saya nggak perlu tanya-tanya itu kepada mereka. Apa yang dapat saya buat, saya bantu. Dan berikutnya, bagaimana dengan status keimigrasian mereka? Itu kalau mereka meminta bantuan, kita harus membawa siapa saja untuk dapat menyesuaikan dengan peraturan pemerintah. Harus. Ya, firman Tuhan sudah cukup jelas bahwa pemerintah telah ditentukan oleh Tuhan. Dan inilah yang telah kami usahakan. Inilah yang saya bersama-sama dengan Pastor Seth dan beberapa orang lainnya telah mengusahakan bagaimana supaya kita dapat secara hukum
Ya entah kita tulis surat kepada kongresmen, kami tulis surat pada senator-senator kongres, kami bertemu dengan senator di Amerika Serikat, dengan kongresmen, bagaimana cara membantu orang-orang Indonesia yang sudah tidak lagi memiliki status, dengan kata lain, status keimigrasian tidak lengkap. Ya, bagaimana? Apakah bisa dilakukan sesuatu? Dan puji Tuhan untuk New Jersey dan hakim federal di New Jersey memberikan kesempatan oleh sebab suratan-suratan yang telah disampaikan, usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pastor Seth dan timnya itu dia, maka kami di New Jersey dapat membuka kembali banyak umat-umat Tuhan yang sudah biasanya kalau untuk aplikasi seperti asylum dan lain sebagainya itu hanya bisa diajukan 1 tahun ya. Setelah 1 tahun itu biasanya tidak bisa lagi diajukan. Tapi sekarang federal judge di New Jersey mengizinkan kembali oleh sebab adanya usaha yang dilakukan agar yang tidak memiliki dokumentasi dapat memiliki dokumentasi. Dan puji Tuhan, saudara, puji Tuhan, umat-umat, ada anggota-anggota di jemaat kami pada saat ini kembali dapat membuka kembali kasus mereka dan dapat dapat diselesaikan sehingga mereka semua itu pada saat ini tadinya tidak memiliki surat, tidak memiliki dokumen, tapi pada saat ini puji Tuhan mereka dapat memiliki dokumen. Jadi biarlah segala usaha kita gunakan untuk mengikuti peraturan pemerintah, ikut jalurnya. Kita mengikuti jalurnya. Ada yang didenda karena mungkin tidak telah melanggar hukum dan ada hukuman denda, bayar. Dengan kata lain, kita ikut itu dia. Jadi dengan di sini kita dapat melihat apa yang dapat kita lakukan. Kita dapat membantu mereka yang dapat kita lakukan, dan kita juga dapat membantu dengan cara-cara yang untuk mensejajarkan peraturan-peraturan pemerintah. Kita ikuti. Kita jangan melawan pemerintah dalam hal ini. Jangan kita langsung misalnya sembunyi-sembunyi terus-terusan. Tapi kalau ada yang dapat kita lakukan, jika ada yang dapat kita lakukan, biarlah kita lakukan itu. Sehingga hukum pemerintahan di Amerika Serikat ini tidak dilanggar. Tidak dilanggar. Itulah sebabnya kita harus terus berdoa tentunya ya. Sekali lagi, masalah keimigrasian di Amerika itu adalah satu hal yang rumit. Tetapi poin kita, biarlah setiap pengungsi, orang asing yang ada, itu memiliki nilai yang sama dengan kita menilai diri kita sendiri. Bantulah yang dapat kita bantu. Termasuk dalam bantuan itu adalah, apakah kita bisa membantu mereka sehingga mereka dapat bersama-sama, kita dapat bersama-sama berada dalam satu penurutan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada peraturan-peraturan pemerintah yang ada di tempat ini. Apapun alasannya, ada orang katakan, pendeta kita kan harus ikut peraturan pemerintah. Saya katakan jangan. Bukankah orang Amerika ini tadinya datang dari Eropa, mereka itu tidak ada peraturan, mereka tidak punya visa masuk Amerika ini. Orang-orang dari Inggris pergi ke Australia itu mereka tidak punya visa, mereka hantam orang aborigin, bahkan orang aborigin itu dianggap sebagai penduduk kelas dunia, dan hanya berapa puluh tahun lalu orang aborigin itu baru diberikan status kewarganegaraan Australia. Anda bisa selidiki itu dia. Tadi saya sempat baca itu bahwa orang Australia itu baru memberikan status kewarganegaraan kepada penduduk asli itu baru berapa puluh tahun yang lalu, saudara ya. Tapi apapun itu ya, apapun itu Anda merasa bahwa peraturan pemerintah itu mungkin diskriminatif, tidak ideal dan lain sebagainya, tetapi selagi kita bisa menurut peraturan pemerintah, biarlah kita menurut. Biarlah kita minta ya, kalau Tuhan sudah menuntun kita ke Amerika Serikat ini atau kemana saja, maka biarlah Tuhan menuntun kita sehingga kita dapat selalu hidup seperti orang-orang merdeka. Pelajaran kita katakan 1 Petrus 2 ayat 16 katakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kesalahan-kesalahan, bukan kejahatan saja tapi kesalahan-kesalahan mereka. Hiduplah sebagai umat-umat Allah. Artinya hiduplah kita dengan satu kepercayaan bahwa Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan membantu kita dengan masalah-masalah keimigrasian kita. Kalaupun kita harus membayar denda oleh sebab pelanggaran keimigrasian yang telah kita lakukan, ikut bayar denda tersebut ya. Dan dengan demikian kita akan dapat melakukan seperti yang dikatakan dalam Roma 13 ayat 1 sampai 4, kita tunduk kepada pemerintah yang Tuhan telah tetapkan. Saya berharap kiranya pembahasan malam hari ini, khususnya dalam konteks bagaimana kita membantu imigran ya, khusus yang ada di Amerika Serikat, agar supaya sesuai dengan peraturan pemerintah dan berbuat kebajikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita dapat mungkin ada tidak dapat terima, tapi marilah kita terus mendiskusikan hal ini dengan pikiran terbuka, melihat apa kehendak Tuhan
yang dapat terjadi kepada saudara-saudari kita yang dalam tanda kutip masih memiliki masalah-masalah keimigrasian mereka. Kita terus berdoa. Kita terus berdoa dan membantu mereka dengan segala sesuatu yang Tuhan dapat berikan kepada kita untuk membantu mereka. Saya bawa ini dalam nama Yesus.